Ini kejadiannya di tahun 2013-an. Ada seorang ibu-ibu yang kerja di panti asuhan, kayak ibu panti gitu loh. Kita sebut aja namanya Bu Jihan ya. Bu Jihan ini udah lama jadi ibu panti di salah satu panti asuhan di Jakarta Timur, yang gua nggak bisa sebut nama panti asuhannya apa. Di tahun 2013 itu, di suatu siang, ada yang datang ke panti asuhannya Bu Jihan ini. Dan ternyata yang datang itu namanya Bu Endang. Bu Endang ini ibu-ibu pengusaha yang cukup sukses lah. Nah, Bu Jihan ini udah kenal sama Bu Endang. Kenapa? Karena sebelumnya Bu Endang tuh udah pernah kesana buat adopsi anak cowok. Karena Bu Endang ini punya 3 orang anak, tapi cewek semua. Makanya Bu Endang ini bilang kalau dia pengen banget punya anak cowok. Saat itu yang diadopsi namanya Ahmad, cowok, umurnya masih 8 tahunan saat itu. Dan itu 3 tahun lalu. Jadi kayak 2010-an lah. Nah di 2013 ini Bu Endang datang dan dia ngomong kalau dia mau adopsi anak lagi, anak cowok. Bu Jihan seneng dong, ya ada orang baik yang mau adopsi anak lebih dari sekali gitu di tempatnya dia. Hitungannya ya bantu panti banget. Ya. Tapi ternyata Moy, Bu Jihan ini ngadopsi anak lagi gara-gara Ahmad itu meninggal Moy. Dan kata Bu Endang, meninggalnya gak lama setelah diadopsi gara-gara kecelakaan. Ya Allah. Bu Jihan kaget banget karena ya anak pantinya gak lama setelah diadop ternyata kecelakaan, dan dia baru tahu beberapa tahun setelahnya gitu loh. Baru tahu barusan setelah dikasih tahu sama Bu Endang. Ya udah tuh, singkat cerita, Bu Endang adopsi lagi satu anak cowok, masih sekitaran SD lah. Namanya sebut aja Rian. Dan ya setelah proses segala macem, ya akhirnya Rian ikutlah sama si Bu Endang ini ke rumahnya. Rian berarti umurnya pas diadopsi sama kayak si itu ya? Hampir sama lah, SD gitu Moy. Nah pas terakhir Rian itu dijemput sama Bu Endang ke rumahnya. Nah minggu depannya Bu Jihan ini nyamperin ke rumahnya Bu Endang buat nanya di mana TPU tempat si Ahmad ini dimakamin yang beberapa tahun lalu meninggal. Karena Bu Jihan itu mau ziarah ke sana. Ya anak pantinya meninggal, ya dia mau ngelayat lah gitu, mau ngedoain. Iya. Sampai di rumahnya Bu Endang di daerah Jakarta Barat, Bu Jihan ini ketemu sama anaknya Bu Endang yang paling tua. Kita sebut aja namanya Tia. Tia ini ya kira-kira anak-anak SMA baru lulus gitulah. Udah tuh mereka masuk ke dalam rumah, ngobrol-ngobrol, dan dikasih tahu lah ke Tia kalau misalkan si Jihan ini ibu panti dan dia datang dari panti asuhan di Jakarta Timur. Dia mau ngelayat anak angkatnya Bu Endang yang meninggal beberapa tahun lalu. Sekalian mau nengokin si Rian yang udah dibawa sama Bu Endang. Tia ngedengar Bu Jihan ini siapa tuh kayak rada-rada bingung. Karena yang dia tahu, Ahmad yang beberapa tahun lalu ada di rumahnya dia, nyokapnya bilang kalau itu tuh anak teman nyokapnya yang dititipin di sana, bukan anak angkat. Begitupun Rian. Setelah seminggu lalu Rian itu ada di rumahnya Tia, nyokapnya itu ngakunya kalau ini tuh anak teman nyokapnya yang dititipin di situ. Jadi bukan anak adopsi. Emang kenapa tuh, Bi? Nah, nyokapnya tuh kayak ngasih alasan sekejap gitu aja loh, Nat. Kayak ngasih alasan gampang gitu loh. Kalau yang Tia tahu, Ahmad maupun Rian itu tinggal di rumahnya Tia tuh cuma sehari 2 hari. Habis itu masing-masing dari mereka pergi sama nyokapnya Tia dan gak pernah balik lagi. Jadi kayak kalau misalkan Bu Jihan bilang ini ada anak meninggal beberapa tahun lalu, ya Jihan taunya si anak itu pergi, bukan meninggal karena kecelakaan. Jadi ya kesimpulannya Tia pun baru tahu cerita tentang kecelakaan ini gitu loh. Dari Bu Jihan ini ya? Dari Bu Jihan ini. Ngedengar cerita itu, Tia tuh kayak connecting the dots gitu loh, Moy. Nah, dia ngerasa kalau ada yang aneh nih sama nyokapnya. Nah, sedikit background ya. Si Tia ini, bokap nyokapnya tuh pengusaha yang bisa dibilang sibuk banget, bener-bener sibuk. Mereka berdua tuh sama-sama kerja buat ngurusin restorannya mereka. Jadi bisa dibilang, ya Tia itu gak deket sama bokap nyokapnya dan selalu diurusin sama bibinya yang ada di rumah. Nah tapi entah kenapa Tia tuh ngerasa bibinya ini tahu sesuatu, karena segala urusan rumah dan sedikit urusan nyokapnya tuh ngomongnya ke bibi ini, bukan ke Tia. Akhirnya Tia langsung lah nanya ke bibinya, anak yang minggu lalu ada di rumahnya dia tuh siapa? Dan Tia tuh bukan nanya sebagai orang yang bingung. Dia coba untuk nanya seakan-akan bibinya ini tahu sesuatu, jadi kayak ngegertak gitu loh, Nat, Moy. Jadi yang awalnya bibinya itu rada-rada ngelak, bilang gak tahu segala macem, akhirnya Tia bilang kalau misalkan Tia tuh tahu Rian yang minggu lalu ada di rumahnya dan Ahmad yang beberapa tahun lalu ada di rumahnya itu bukan anak teman nyokapnya, tapi anak dari panti asuhan. Dan kalau emang beneran si Ahmad itu meninggal gara-gara kecelakaan dan nyokapnya nyembunyiin sesuatu,
Karena yang nyokapnya bohong kan. Tadinya bilang kalau itu anak teman nyokapnya. Nah Tia bilang kalau bibinya ini bakal dilaporin ke polisi saat itu juga. Ini nanyanya depan bujihan juga, Bi? Betul. Ya karena cuman gertakan doang gitu loh dari si Tia ini ke si bibinya. Nah mungkin karena yang namanya pembantu gitu ya, dia panik digertak kayak gitu. Berhasil tuh Nat, Moy, dikasih tahu lah sama bibinya ini. Jadi sebenarnya bapak sama ibu tuh selalu dapat giliran buat bawa anak cowok ke perhimpunannya mereka. Perhimpunan apa? Nah, perhimpunan itu tuh kayak bibinya sebenarnya nggak tahu pasti apa, tapi kayak perhimpunan ini tuh punya acara besar gitu yang diadain setiap setahun sekali. Di tahun ini gilirannya bapak sama ibu buat bawa anak cowok ke sana. Bibinya masih bilang kayak gitu. Bibinya bilang, ya pastinya gimana sih saya nggak tahu non. Tapi yang pasti tiap malam acara besar perhimpunan itu, ibu pasti nanya dulu ke bibi, si non udah tidur belum? Pas mau balik nih, pas nyokapnya mau balik nih dari perhimpunan itu. Kalau si Tia udah tidur, barulah bapak sama ibu tuh pulang. Dan si bibinya bilang, begitu bapak sama ibu sampai rumah, badannya bapak sama ibu tuh kayak bau amis banget. Terus bibinya bilang, bibi cuma tahu itu aja non, selebihnya bibi nggak mau tahu, ibu pun nggak ngasih tahu apa-apa. Nah dengan info yang kayak masih setengah-setengah gitu, Tia ini masih bingung sebenarnya ini perhimpunan apa sih. Ya. Tia pun nggak pernah tahu bokap nyokapnya tuh ikut organisasi-organisasi apa gitu kan. Ya dia cuma tahu bokap nyokapnya tuh punya usaha restoran dan emang bener-bener tiap hari ngurusin restoran itu gitu loh. Karena emang ya restorannya bisa dibilang cukup rame. Sisanya ya ketemu-ketemu orang mungkin buat janjian usaha atau apa, setahu Tia cuman kayak gitu doang. Dari situ ya si Tia cobalah maksa buat bibinya ini ngomong. Tapi ya bibinya gak bisa jawab karena emang gak tahu apa-apa. Tapi akhirnya bibinya ngomong kalau misalkan ada satu orang lagi yang biasa ngebantuin si bapak sama ibu, namanya Mang Jaka. Nah si bibi ini pun udah ketakutan gitu ngasih taunya Nat, Moy, ngasih tahu info ini. Takut si Tia tuh cepu ke bapak ibunya dan akhirnya nanti si bibi ini dipecat gitu kan. Dari info itu besokannya akhirnya Tia nyamperin nih sama si bujihan buat pergi ke Mang Jaka yang dikasih tahu sama bibinya. Nah dia samper, si Tia ini pergilah. Karena katanya si Mang Jaka ini kerja di salah satu TPU yang ada di Jakarta Barat. Yang mana ternyata ya setelah disamperin, emang si Jaka ini salah satu tukang gali kubur di sana. Tia ngenalin diri, dia siapa, anaknya siapa. Bujihan juga ngenalin diri. Dan akhirnya Mang Jaka paham lah kondisinya seperti apa. Mang Jaka ini perawakannya kayak bapak-bapak biasa, Nat, Moy. Umurnya 40-an, kurus, dan ya emang kelihatan sebagaimana tukang gali kubur biasa. Mereka ngobrol tuh di deket TPU situ. Dan Mang Jaka tuh ngasih tahu apa yang dia tahu tentang yang dilakuin sama bokap nyokapnya Tia ini. Jadi Nat, Moy, bokap nyokapnya Tia itu ikut ke dalam sebuah sekte yang mana anggotanya ini ngadain semacam upacara tiap tahun di suatu malam buat ngelakuin persembahan. Dan yang ditumbalin itu harus anak cowok. Oh jadi pakai tumbal? Betul. Nah Mang Jaka ini ngerasa ya udah biasa ngelakuin kayak gini, toh dia dibayar juga lumayan duitnya buat nguburin mayat yang abis dipakai buat persembahan ini. Nah Mang Jaka bilang setiap anak cowok yang abis dipakai buat persembahan itu lehernya selalu robek dan dadanya juga kebuka. Terus jantungnya tuh pasti udah hilang. Selain itu, logikanya kan kalau dada kebuka, darahnya agak-agak berserakan gitu ya. Ini enggak, mayatnya tuh cenderung udah kering, kayak darahnya udah habis. Kalau yang dia denger, orang-orang di sekte itu, pas di upacaranya, mereka mandiin diri mereka sendiri pakai darah si persembahan ini. Dan mereka selalu ngelakuin itu tiap tahun, biar anggota-anggota dalam organisasi itu usaha mereka tetap lancar dan tetap aman-aman aja. Di akhir Mang Jaka bilang, ya kamu gak usah takut dan gak usah mikir mau laporin ini kemana-mana. Karena ya kalau sampai bocor dan makin luas, gak cuman kamu sendiri ataupun bujihan yang kena, tapi ya bapak ibu kamu juga pasti kena buat diapa-apain sama si organisasi ini. Sampai detik ini pun juga si Tia gak konfrontasi ke orang tuanya, Bi? Betul, Moy. Kayaknya lu berdua juga udah paham sih kalau misalkan organisasi atau sekte yang emang kuat, kayaknya kalau misalkan ada orang yang bocor juga, orang yang bocor itu sendiri yang bakal celaka duluan. Iya sih benar. Sebelum rahasia mereka tuh udah kebuka luas. Tapi kayak kasihan banget bujihan gitu loh, dia ngerasa kalau anak dia tuh diangkat buat dijagain gitu loh.
Tapi ternyata malah buat ditumbalin kan? Bener Muy. Berarti juga udah bertahun-tahun banget ya mereka ikut sekte itu, Bi. Soalnya kan udah sampai 2 kali kan anak panti itu kena. Iya bener. Dan ya mau gimana lagi, mungkin salah satu cara yang kepikiran sama si nyokapnya Tia buat dapetin persembahan anak cowok yang paling gampang adalah ngambil dari panti asuhan. Gue masih kepikiran kayak ada aja gitu loh Bi orang yang ngambil tumbal dari panti asuhan. Itu parah banget sih Muy sebenarnya. Cir, tempat yang dibuat dengan kasih sayang dan di dalamnya pun juga orang-orang tuh punya tujuan mulia buat ngurusin panti asuhan itu. Tapi kenapa ya masih ada aja gitu loh orang egois yang manfaatin panti asuhan buat kepentingan dia sendiri.